Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita ragukan bahwa Dia Tuhan yang sangat baik. Tetapi Paulus mengingatkan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-31. Dia berkata, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ini menunjukkan peringatan bahwa di balik kasih-Nya yang melimpah, Dia juga adalah Tuhan yang adil. Dia bahkan mengatakan pembalasan adalah Aku dalam ayat yang ke-30. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Kekasih Tuhan, pembalasan dan penghakiman. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang akan terbebas daripadanya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, ngeri benar apabila kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tuhan sudah membuktikannya. Dia bukan kurang-kurang mengasihi Adam dan Hawa. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melanggar apa yang Dia perintahkan, maka tidak ada ampun. Ngeri benar keadaan mereka. Mereka terusir. Bahkan Alkitab berkata, mereka dihalau dari Taman Eden. Bukan kurang-kurang kasih Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya sendiri, umat tebusannya sendiri. Luar biasa kasih-Nya, jangan diragukan. Tetapi ketika mereka main-main dengan Tuhan, ketika mereka hidup di dalam kebebalan, tidak sedikit orang yang dimusnahkan Tuhan. Kekasih hatinya sendiri, pilihannya sendiri, itu pun dihabisinya. Ngeri benar keadaan mereka. Mereka mati terpapar, mereka mati terbunuh, dan semuanya oleh tangan Tuhan. Lalu, apakah Paulus meninggalkan kita dengan sebuah peringatan yang menakutkan itu tanpa memberikan solusi? Tidak. Paulus memberikan kita solusi. Bagaimana supaya kita terhindar dari kengerian itu? Yang pertama, dia berkata, hendaklah engkau bertahan dalam perjuangan yang berat. Tentu saja sebagai orang percaya, kita harus berjuang di muka bumi ini, karena kita tidak boleh sama seperti orang-orang dunia. Cara kita meresponi peluang dan tantangan berbeda, karena kita memang memiliki pola pikir Kristus. Paulus berkata, dalam perbedaan itu, ketika ada beban yang berat, ketika ada penderitaan, kita harus mampu bertahan dan tetap berjuang dalam perjuangan yang berat itu. Jangan mau mundur, jangan mau kalah oleh bisikan dunia ini. Yang kedua, ayat yang ke-35, Paulus katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Yang kedua, Paulus berkata, pelihara iman. Apapun yang terjadi, jangan mau melepaskan imanmu. Berat hidup ini, ada banyak godaan, banyak bantuan. Lalu engkau diminta untuk menukarkan imanmu. Jangan mau, karena ngeri sekali kalau jatuh ke tangan Tuhan. Ada orang menawarkan jabatan kepadamu dengan menukarkan imanmu. Jangan mau. Apapun yang ditawarkannya, engkau sekali-kali jangan menukarkan imanmu dengan apapun juga. Tetap kuat di dalam penderitaan. Tetap pegang imanmu. Dan yang ketiga, ayat yang ke-36, kamu memerlukan ketekunan. Tekun di dalam beribadah, tekun di dalam dimuridkan, tekun di dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, dalam segala hal. Mari kita melakukannya dengan tekun. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan tekun. Dan yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Yang keempat yang Tuhan minta dari kita, teruslah hidup benar. Hidup benar. Hidup benar. Hidup benar lewat komitmen kita melakukan firman Allah. Ngeri benar
apabila jatuh ke tangan Allah yang hidup. Tetapi ketika engkau tahan uji, ketika engkau pegang iman, ketika engkau memiliki ketekunan, dan ketika engkau hidup benar, maka engkau akan terluput dari penghakiman dan hukuman yang mengerikan itu. Tuhan memberkati saudara. Kaulah harapan dalam